Patriotisme kita selaku anak bangsa itu lemah. Kita itu harus berimbang memberikan informasi itu. Jangan hanya menyorot yang jelek-jeleknya terus misalnya. Padahal kita punya 20 keberhasilan, yang gagal cuma 3. Yang gagal ini pun dalam perbaikan misalnya. Nah, kita jangan terus menjustifikasi bahwa Indonesia gagal, Indonesia ini. Enggak, kita punya 20 yang berhasil, hanya 3 yang gagal. Apa tanggapan Pak Beliadi terkait rupiah yang semakin melemah? Jadi yang pertama ini ada anomali. Anomali ini misalnya begini. Kita mampu menciptakan suasana pangan, nilai tukar petani yang semakin menguat, yang semakin baik gitu. Nilai tukar nelayan yang semakin baik, upah-upah buruh yang semakin baik, tapi dolar malah melemah. Nah, kalau aku pribadi melihatnya begini. Ini pertama pasti ada permainan intelijen luar negeri yang tidak senang melihat Indonesia ini menjadi negara kuat, negara maju, negara hebat, negara mandiri, sehingga digital ekonominya mereka olah. Kita tidak menunduk lah. Kalau kemarin Trump menuduh George Soros misalnya kan, mungkin juga Indonesia ada campur tangan orang-orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa patriot terhadap tanah air dan bangsa ini memang perlu lagi mendapatkan pelajaran. Kalau dulu itu ada P4 misalnya kan, apa penataran P4. Nah, itu perlu diadakan lagi karena begini. Banyak elit-elit Indonesia, entahkah influencer, bursa saham misalnya, ataukah memang orang yang punya kapasitas dalam bidang ekonomi yang pengikutnya banyak, dia selalu mengekspos, misalnya kita punya 20 keberhasilan, ada 3 kegagalan. Nah, dia selalu mengekspos 3 kegagalan ini kepada publik yang diikuti oleh pengikut dia itu kan kadang sampai jutaan. Nah, ini menurut aku berbahaya. Narasi-narasi di masyarakat yang selalu menyorot hal-hal yang kurang, yang tidak berhasil dibandingkan yang berhasil. Jadi harapan kita patriot ini kan kalau dulu berjuangnya kan pakai senjata, bom runcing misalnya, perang di medan perang. Nah, zaman sekarang ini harusnya orang-orang yang punya pengikut banyak di bidangnya misalnya, atau seorang pialang saham yang punya banyak pengikut, atau seorang birokrat ekonomi yang punya banyak pengikut, atau politisi yang punya banyak pengikut, atau bidang tertentu lain misalnya ketua nelayan, ketua petani, semualah yang punya banyak pengikut. Kita itu harus berimbang memberikan informasi itu. Jangan hanya menyorot yang jelek-jeleknya terus misalnya. Padahal kita punya 20 keberhasilan, yang gagal cuma 3. Yang gagal ini pun dalam perbaikan misalnya. Nah, kita jangan terus menjustifikasi bahwa Indonesia gagal, Indonesia ini. Enggak, kita punya 20 yang berhasil, hanya 3 yang gagal. Nah, yang 20 ini harus kita ceritakan juga, ekspos ke masyarakat, ke dunia, dan lain sebagainya. Sehingga persepsi nasional, persepsi dunia internasional terhadap Indonesia ini jadi positif. Jadi citra membangun persepsi positif ini, kalau aku lihat patriotisme kita selaku anak bangsa itu lemah. Sehingga dari citra membangun Indonesia yang positif di internasional, nanti kepercayaan internasional dan seluruh elemen pun akan meningkat. Jadi tugas kita adalah membangun citra positif, karena kita tahu sekarang ada anomali. Di saat nilai tukar petani menguat, nilai tukar nelayan menguat, buruh bagus upahnya, semua bagus upahnya, duit mutar di masyarakat melalui BMBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya luar biasa kuat. Masyarakat juga kelihatannya lebih dari 70-80% mulai ekonominya mulai terasa dampaknya dari proyek pemerintah. Tapi elit-elit kita malah memproduksi berita-berita yang tidak baik, negatif, gagal. Padahal kita, misalkan kita contohkan dari 30 program kita, 27-nya berhasil, 3-nya yang gagal. Tapi kenapa yang kita kan hanya yang negatif saja? Jadi tugas kita sekarang membuat citra positif kepada Indonesia secara nasional dan dunia terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang telah berhasil dilakukan negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan tim. Mungkin itu sebenarnya.